Saya telah menyampaikan ada 2 pasien yang sudah positif terkena virus COVID-19. Saya akan mengumumkan lagi beberapa kasus yang confirm positif. Penambahan konfirmasi positif dari nomor urut 20 sampai dengan nomor urut 27. Total jumlah 8. Indonesia positif virus corona. Siapa yang nggak panik, Mams? Mami sendiri aja kemarin setelah denger kalau Indonesia tuh positif corona udah deg-degan, udah stres, udah panik. Kenapa? Karena belajar pengalaman dari negara China. Negara China tuh sampai ditutup kotanya, sampai untuk pangan, bahan baku semua tuh terbatas. That's why kenapa Mami kemarin langsung buru-buru ke supermarket, ke Carrefour, di Emporium. Ya ampun, itu antriannya parah banget. 2 jam aja belum tentu kelar. Belum lagi beras habis, belum lagi nugget juga habis, belum lagi stok Indomie di sana juga udah mulai habis. Belum harga beras lagi pada naik. Kemudian Mami juga ke apotek nyari masker, hand sanitizer, spray antibakterial. Nggak ada, semua kosong dan antriannya parah banget. Ya udah, pulang aja deh, bye bye, bodo amat deh. Ngantri begitu lama bahkan nggak dapet gitu, Mams. Belum lagi sekarang ini untuk soal masker ya, Mams. Masker ini menurut teman-teman, bahkan saya sendiri, itu adalah media yang mesti banget gue punya untuk menghalangi virus corona. Kalau gue nggak punya masker, gue mati. Kalau gue nggak punya masker, gue bisa terinfeksi virus corona. Kalau gue nggak punya masker, kelar hidup gue. Nah, jadi pemikiran-pemikiran seperti ini yang membuat beberapa oknum, ini adalah oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, itu menimbun masker di rumah mereka. Bahkan yang nimbun masker itu orang kaya, Mams ya. Nimbun masker mereka di rumah, lalu bikin masker jadi langka, kemudian goreng terus maskernya, goreng. Segini mau nggak? 200.000 mau nggak? 300.000 mau? Habis, goreng terus sampai hari ini. Masker yang paling murah itu harganya tuh 350.000 per kotak isi 50. Yang harga masker paling mahal itu 600.000 per kotak. Ada, cek di Shopee kalian sekarang. 600.000 per kotak per isi 50 piece. Yang itu dulu tuh maskernya cuma 18.500 isi 50. Sedangkan N95 3M ini waktu itu Mami beli 9.000, Mams. 9.000 tuh udah naik, nggak tahu sebelumnya tuh berapa. Tapi sekarang ini satu bijinya tuh 100.000. Gila, ini 100.000 loh, Mams. 50 itu 5 juta. Harga masker tuh udah kayak harga emas. Kenapa? Emas aja sekarang 1 gram itu cuma 400.000. Itu emas yang murah. Emas yang mahal tuh 500.000 per 1 gram. Sedangkan harga masker itu udah 600.000, udah 50 piece 5 juta. Gila, masker lebih mahal daripada emas. Oh my god. Sebenarnya di situasi virus corona sekarang ini, masker ini tuh nggak 100% dapat menangkal virus corona. Berikut penjelasan Mami. Yang pertama, masker bedah. Jadi masker bedah ini adalah masker yang paling umum ya, Mams ya, kita lihat selalu di tempat-tempat umum. Nah, masker bedah ini punya kekurangan, yaitu agak longgar ya, Mams, bagian hidung dan samping kiri kanan pipi kita, bahkan bawah mulut kita, bawah dagu kita. Lalu masker bedah ini hanya mampu untuk menangkal virus atau bakteri yang berukuran 5 mikron. Oke, N95 atau 3M ini yang the best one deh. Ini tebel banget, dan dia tuh ketat banget ya, hidung semuanya ketat rapet, nggak selonggar masker bedah. Cuma 3M N95 ini hanya mampu untuk menangkal virus atau bakteri yang berukuran 0,3 mikron, sehingga presentasi dia untuk masuk virus atau bakteri itu hampir enggak gitu, 99% pasti ketangkal. Tapi sayangnya, Mams, bad newsnya, virus corona itu berukuran 0,15 mikron. Ya di mana masker bedah lewat. Ini ya mungkin masih bisa, tapi 50-50 ya, Mams ya, 50-50. Jadi nggak menjamin 100% virus corona nggak bakal masuk kalau kita udah pakai N95 3M ini. Oke, let's say kita berkecukupan, gue punya duit kok, gue bisa beli, gue beli aja masker paling mahal. Masa sih virus corona masih bisa masuk? Oke, anggap kalian tuh berkecukupan dan kalian punya uang untuk beli masker. Jadi ceritanya orang itu udah pakai seharian tuh masker seperti ini ya, udah aktivitas di luar. Dia udah aktivitas di luar, virus corona ceritanya nempel di sini nih, nggak masuk ya, Mams ya. Kita sebagai manusia butuh makan sama minum kan. Pas kita mau makan minum kita gini, nih kita pegang-pegang di sini nih. Padahal di virus di sini kita pegang, tut gitu, ya kan? Nggak sengaja nih. Aduh, ini kok masa ya gini nih. Belum, aduh pilnya banyak ya. Aduh, matanya sakit, ucek dulu ah. Aduh, ini lipstiknya salah nih, benerin.
telinga, masuk dong virus-virus corona. Ujung-ujungnya udah tadi pakai masker seharian percuma, karena kita megang-megang masuk semua virus corona dan kita sudah terinfeksi dengan virus corona. Oke, pas kita udah makan, udah minum, terus kita lupa tuh cuci tangan. Yang namanya manusia lagi capek deh, mau kerja cepet-cepet, buru-buru kerjaan ya, dia pegang-pegang komputer, si temennya pinjem dong komputer lo, dia pegang-pegang juga, terinfeksi juga, sama aja bohong dong mams. Padahal sebenarnya masker ini adalah media dimana kita dapat menghentikan agar kita tuh nggak bersentuhan langsung tangan kita ke bagian-bagian seperti ini, hidung, mulut, mata, bahkan telinga kita. Kalau kita pakai cara masker seperti itu, sama aja bohong. Oke, kalau misalnya dalam situasi ini, Saya orang yang berkemampuan terbatas. Saya nggak bisa beli masker, gimana dong? Terus saya kena virus corona dong. Gimana nasib gua? Aku stres banget nih, pusing banget. nggak usah khawatir mams. Ternyata ini hanyalah salah satu media untuk pencegahan agar virus corona nggak masuk ke badan kita. Kalau ini media ini nggak ada, tenang aja, masih ada media yang lain. Media selanjutnya adalah yang pertama, hindari untuk pergi ke tempat keramaian atau keluar rumah. Jadi untuk sementara kita jangan keluar rumah sampai situasi di Indonesia terutama sudah terkendali. Oke, let's say gue masih kerja, gue masih cari duit, gue mesti keluar, gimana dong? Yang kedua, ketika kita keluar kita nggak pakai masker, hindari untuk megang mata, hidung, mulut, dan telinga kita. No, kenapa? Karena pas kita di luar, namanya kan pasti adalah ya virus-virus yang nempel-nempel di bagian tangan, kaki, badan kita ya mams ya. Kalau sampai kita nggak megang-megang seperti itu aman ke mams. Setelah kita udah nyampe kantor atau satu ruangan, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita cuci tangan. Kita cuci tangan frekuensi 20 detik pakai hand sanitizer antibakterial sebersih mungkin. Kita udah cuci tangan kita. Kemudian yang keempat, kita makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat, jangan makan junk food, jangan KFC lagi, yang ada nanti bikin tubuh rusak, yang ada bikin daya tahan tubuh jadi lemah. Belum lagi musim panas hujan seperti ini. Maka makanan asupan yang sehat agar daya tahan tubuh kita juga kuat. Karena virus corona kalau sampai masuk ke tubuh kita masih bisa ditangkap oleh daya tahan tubuh kita. Ketika daya tahan tubuh kita fit, mau apa lo? Langsung pergi deh virus corona. Sama halnya dengan sebaliknya, kalau sampai daya tahan tubuh kita melemah, nggak cuma virus corona yang masuk mams, kita lemah, virus-virus sekitar kita, entah virus apa kek, itu pasti gampang banget kan masuk ke dalam tubuh kita, gampang kita yang namanya sakit. Lalu yang selanjutnya adalah jangan ketemu orang sakit. Gila, lu jahat banget sih, orang dia cuma bapil masa nggak boleh ketemu? Ya jahat ya mams ya. Walaupun teman kita bilang enggak kok, gue nggak corona, gue cuma bapil, tetap ya dalam situasi menegangkan seperti ini, hindari untuk ketemu teman kita dulu, hindari untuk bersentuhan dengan orang-orang sakit, sementara stay jarak dulu. Kemudian terakhir adalah no panic. Jangan panik, jangan stres, jangan pusing, jangan jantungan gitu loh. Makin kita panik, kita makin stres. Gimana nih? Daya tahan tubuh kita melemah, gampang terserang penyakit. Sering dengar kan orang yang stres gampang sakit, gampang jatuh kan ya mams ya? Itu karena pikiran dia. Nah, jadi pada saat ini janganlah panik. Apalagi kita sekarang warga negara Indonesia, nggak usah panik-panik dulu deh mams. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, oke, kalau misalnya gue orang sehat, berarti gue nggak usah pakai masker gitu. Kalau misalnya kemampuan kita terbatas, sementara kita nggak usah beli masker dulu, karena emang harga sekarang lagi melonjak tinggi sekali, bahkan susah dapatnya, masih rebutan loh mams. Kita nggak usah pakai dulu. Tapi yang perlu pakai masker adalah orang sakit. Jadi kalau misalnya nih, aduh gue sakit nih, tapi gue cuma bapil kok, nggak apa-apa, gue bukan corona, pakai masker. Jadi kita mesti pakai masker walaupun kita sakit. Kita nggak mau kan orang-orang tercinta kita, anak kita, orang tua kita jadi kena gara-gara kita nggak mau jaga kesehatan dan keamanan kita bersama. Nah, pakai masker itu sebenarnya gunanya apa? Virus corona itu menyebar melalui droplet air liur, bersin, cairan, pilek lah kemana-mana ya, cucu gitu kan ya mams. Pakai masker, mau pakai masker bedah sekalipun, dia punya filter untuk mencegah agar droplet atau cairan tubuh kita yang sudah terinfeksi dengan virus-virus yang lainnya atau virus corona itu nggak kemana-mana, stay di sana. Jadi seperti ini ya mams ya. Ini anggap ini droplet kita nih mams. Ini droplet kita nih. Oke. Ini nih air liur kita nih, cairan kita, banyak banget tuh, biar dia tetap stay di sini, nggak kemana-mana nih, stay di sini aja, nggak kemana-mana. Jadi
biar kita emang udah terinfeksi virus corona, biar kita aja yang sakit, nggak usah biar orang lain juga kena ya kan Mams. Dia mesti pakai masker, itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya orang sakit nih, apalagi yang kemampuan terbatas nggak punya masker, kasih masker demi kesehatan dan keamanan kita bersama semua kok Mams, biar virus corona nggak menyebar lebih lanjut lagi. Dan untuk para warga negara Indonesia khususnya, bahkan warga dunia kita, jangan panik, jangan anggap waduh ini bencana alam, ini akhir dari dunia, ini akhir segalanya, gue mesti gimana, malah cita-cita gue belum tercapai. Don't panic, jangan stres, karena sebenarnya ini tuh bukan sesuatu negatif, sesuatu akhir dari segalanya, bukan sesuatu bencana. Tapi pada saat ini, pada saat virus corona menjalar bahkan di negara Indonesia, ini adalah waktunya dimana kebaikan akan mulai bermunculan, entah itu dari sisi tim dokter, suster yang menjadi garis depan untuk menyerang dan menghadapi virus corona agar segera terkalahkan, dan entah kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya, kita bisa bergandeng tangan satu sama lain. Kalau orang-orang yang berkemampuan terbatas, dia sakit gak punya masker, kita kasih masker. Kalau orang-orang yang berkemampuan terbatas, dia nggak punya makanan untuk makan, dia jadi sakit, kita kasih makanan. Berbagi makanan terhadap sesama untuk menjaga daya tahan tubuh dia agar tetap fit. Kalau misalnya orang-orang sekitar kita lagi panik, lagi stres, kita bisa kasih aura-aura positif thinking kepada mereka agar mereka nggak panik, agar mereka lebih tenang, agar mereka lebih lega, sehingga juga tidak bisa merusak daya tahan tubuh, metabolisme tubuh orang tersebut. Itu adalah salah satu bentuk tindakan kebaikan kita loh Mams, yang sangat besar dan sangat berpengaruh. Masa sih itu kebaikan? Enggak lah, bukanlah itu hal kecil. Jangan salah Mams, salah satu bentuk tindakan hal kebaikan kita yang kecil itu sekalipun, itu sangat berpengaruh terhadap penanganan virus corona agar tidak menjalar lagi lebih besar. Dan tentunya virus corona pasti bisa dikalahkan, hanya masalah waktu kak. See you in the next Curcol ya Mams.